Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triansari Muharami. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan Program Studi Ekonomi Syariah kelas D semester 3 dengan dosen pengampu Rahmadani Alvin Habibi. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah alternatif penyelesaian sengketa perikatan syariah. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. APS dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah al-islah atau as-sulh. Term islah dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi, islah dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan. Beberapa ahli fikih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda. Arti yang mudah dipahami adalah memutus suatu persengketaan. Dasar hukum. Dalam Islam, hukum islah dipandang sebagai sesuatu yang disunahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya, dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan, karena yang disunahkan dalam islah adalah apabila belum diketemukannya jalan terang atau kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah ditemukan kebenaran, maka hukum memihak kepada yang benar. Adapun para ulama telah bersepakat terkait legalitas islah dalam Islam dengan alasan dalam islah terdapat ukut, yakni kontrak-kontrak perjanjian yang membawa maslahat dapat memutus konflik dan perpecahan. Namun tentunya islah di sini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing kedua belah pihak dan sikap kooperatif selama masa perdamaian hingga tercapai tujuan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase, dan secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah yang pertama, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 2951). Macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu, klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua, negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku. Akan tetapi, prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Yang ketiga, konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, yakni konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif
dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Yang keempat, mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga, yakni mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif, yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Yang kelima, penilaian ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam, arbitrase. Berbeda dengan bentuk ADR atau APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa yudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didatarkan ke pengadilan negeri. Pasal 59 ayat 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian ada salah satu pertanyaan yang akan saya bahas mengenai ujian akhir semester ini, yakni pertanyaan tentang bagaimana perbedaan mendasar antara mediasi dan arbitrase. Jadi, menurut Alvin Sulaiman, dalam hukumonline.com menjelaskan mengenai perbedaan antara mediasi dan arbitrase. Di antaranya yakni, pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberi putusan atas permasalahan. Selanjutnya, pada mediasi, hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase, hasilnya bersifat win-loss judgment. Kemudian, pada mediasi, saran mediator bersifat tidak mengikat, sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase, bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi ini. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat salah kata dan khilafnya, mohon dimaafkan. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.